Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan melengkapi itu tugas saya yang ketiga, yaitu tentang menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada dalam video subscribe. Tapi perkenalkan dulu, nama saya Ahyati, unit kerja di SD Negeri Ukirsari. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjelaskan tentang video script, setelah kita install dari video script, kita dapat mengklik dari tanda plus ini, ya, di tanda plus ini, ya. Untuk mempelajari video script ini kita sangat mudah karena sudah tersedia di sini banyak sekali fitur-fitur yang ada dalam video script. Kita hanya menggunakan itu saja. Untuk yang pertama, yaitu perlu kami jelaskan satu persatu fitur-fitur atau tombol-tombol yang ada dari video script. Yang pertama ini ada save, ya, save terhadap project yang nanti kita buat. Kemudian di sini ada gambar yang nanti kita akan tombol gambar ini yang akan kami masukkan dalam project. Sini ada T atau tag atau tulisan yang nanti kita masukkan dalam project. Dan tombol selanjutnya yaitu tombol grafik, ya, grafik yang nanti akan kami masukkan dalam project juga. Di sini ada tombol ini musik, itu tombol ini untuk memasukkan musik ke dalam project yang kita buat. Kemudian di sebelahnya lagi ada tombol suara. Ini suara, yaitu yang dapat mengisikan suara ke dalam project yang kita buat. Kemudian di sini ada tombol warna, ya, yang dapat memberikan warna ke dalam kanvas yang kita buat. Di sini ada tombol tangan ini yaitu membuat tangan animasi yang dapat kita masukkan dalam project. Dan sebelah kanan itu ada tanda panah, yaitu untuk preview daripada project atau yang telah kita buat. Kemudian di sini ada sebelahnya ada publish render, yaitu yang akan kita masukkan dari project kita buat ke dalam video, ya, dapat kita masukkan dalam video. Kemudian tombol-tombol yang lain di sini bawah ada tombol gunting, yaitu gunanya meng-cut daripada elemen yang kita hilangkan, yang tidak kita butuhkan. Dan bawahnya ada copy, yaitu mengcopy daripada elemen yang kita butuhkan. Kemudian bawahnya ada paste, itu untuk menampilkan terhadap yang kita butuhkan. Kemudian di sini yang penting yaitu ada gambar kamera di sini, yaitu untuk mengunci daripada project yang telah kita buat, kamera ini. Kemudian di bawahnya ada kamera juga, tapi di sini ada silang, yaitu untuk delete daripada gambar atau kamera yang tidak kita butuhkan. Jadi gambar mata yang fungsinya untuk menampilkan elemen-elemen yang tersembunyi, ya. Di kanvas ini yang lebar ini, ya, ini kanvas ini bisa digerakkan ke kanan, ya, kemudian ke kiri, ini ke kiri, ke atas, ya, berarti bisa bergerak ke atas, ke bawah, ini sesuai kebutuhan ini, ya. Kemudian ini ke bawah, nanti ini ke kanan, ini untuk memperbesar daripada kanvasnya, ini untuk memperkecil, ya, ini untuk full daripada to screen satu kamera. Bapak Ibu yang hormati, langsung saja saya ingin menambahkan itu. Yang pertama kita klik yaitu tombol gambar, ya. Kalau gambar, ya, ini tampil. Kalau gambar ini yang sudah ada, misalnya kita ingin membuat gambar yang sediakan di Sparkle, deskripsinya ini banyak sekali. Gambar klik ada gambar rumah ini, klik gambar rumah ini, ya, kita klik, kita tunggu, ya, daripada yang ada nanti sekalian Sparkle, kita tunggu.
Ini tergantung daripada koneksi internetnya juga. Kalau internetnya lancar berarti nanti tampilannya juga akan cepat ya. Kita tunggu sebentar aja, ini menunggu daripada ya ini udah muncul nih. Banyak sekali ini ada dari yang kita butuhkan. Ini misalnya kita klik, misalnya saya pilih tentang people ya, ini kami pilih klik yang people ini atau orang, kita klik orang. Nah ini misalnya muncul nih ada anak orang naik sepeda misalnya. Ini selanjutnya kita nggak butuhkan ya, kita bisa klik yang ada kotakannya ini misalnya kita ke gunting, misalnya kita ingin membuat gambar yang lain ya. Nah, gambar yang lain misalnya kita klik ke ini lagi. Nah kita misalnya klik gambar rumah lagi ini ya, kita tunggu. Misalnya saya ingin ke people lagi tadi. Nah misalnya cari gambarnya ini, bisa tanda-tanda ini bisa mencari gambar-gambar yang kita butuhkan. Misalnya saya gambar ini misalnya, diklik nanti dalam kanvas akan muncul gambarnya. Ini bisa digerakkan ke atas ke bawah ini dengan kanvas. Nanti dikecilkan juga, ini tombolnya ada ini ya, ini. Kemudian saya ke gambar lagi, misalnya saya ini yang sudah ada, ini saya klik besar, ini bisa di katakanlah diperkecil ini. Bentar, ini klik ini gambar ini, tombol ini bisa diperkecil tombolnya, ini bisa diperkecil dengan kebutuhan ini ya. Nah ini misalnya nih gambarnya kalau kurang besar itu dibesarkan ini ya. Nah ini ya, kemudian setelah itu kita bisa membuat tag atau tulisan. Nah, misalnya di sini kita tulis belajar animasi asik dan menyenangkan. Nah setelah kita tulis tag itu kita tanda centang nih. Nah tulisannya ini udah ada, tapi ini tulisannya terlalu besar. Kalau di sini terlalu masuknya bisa masuk kota, kita perkecil ya. Nah misalnya seperti ini, kita perkecil ini ya, bisa kita atur ya. Bisa kita atur besar kecilnya, misalnya terlalu besar ya. Nah misalnya dah ini ya. Nah ini kita atur seperti dalam dan misalnya. Nah terus kita sekarang atur suatu misalnya dari gambar dulu. Ini ada tanda ini matching properties nih, kita klik di sini banyak sekali ini. Nah ini animate, pause, dan ini animate itu menampilkan animasinya. Ini kalau 8 detik terlalu lama kita dapat misalnya cuma 2,5 detik ya. Nih terus ini jedanya 1 detik. Kalau udah pas kita centang ini ya. Kemudian tanda apa ini kotak ini. Nah kotak juga kita bisa ke properties ini ya, kita bisa terlalu lama misalnya kita kurangi aja tanda ini, misalnya 2 detik. Nah misalnya tanda sekarang tagnya tag ya, kita juga bisa ini tagnya animate-nya 8 detik terlalu lama, kita bisa buat misalnya hanya 2,5 detik. Kemudian bisa mengatur animasi ini tulisannya biar di tengah ini ada validitas ini, kita klik. Nah ini ini udah ya, ini misalnya ini ya udah kurang besar sedikit, misalnya ini bisa dibesarkan ini ya. Ini setelah ini pada saat kita ingin menampilan ini jangan lupa ini kita kunci Bapak Ibu,
kita kunci set kameranya tadi di sini, dikunci supaya gambar tampilannya tetap sama di ini. Kemudian di ini juga ini apa kodanya ini per elemen kita kunci, terus kemudian tulisannya juga kita apa kunci ini tulisannya juga kita kunci ya, dikunci pakai kamera ini ya. Nah ini udah, ini lagi nih satu persatu kita kunci ya tadi ini. Kemudian ini kodanya juga kita kunci nih. Kemudian ini juga kita kunci ini ya udah. Nah, ini kunci. Kemudian kita sekarang ke apa itu namanya, ke ini di preview, kita lihat hasilnya. Nah kita lihat hasilnya ini. Belajar animasi asik dan menyenangkan. Udah, berarti ini kita sudah sesuai videonya yang dapat kita buat sesuainya. Kemudian kalau kita ingin publish-nya ini ya, kita ke schedule ini bisa kita share ada video online-nya. Saya ini ke create video file, bisa ke YouTube, bisa ke Facebook, atau mungkin ke PowerPoint ya. Nih untuk selanjutnya jangan sampai lupa, yang terpenting pada saat kita itu kalau kita ingin membuat halaman lagi, kita juga bisa geser ke atas ini ya, mungkin juga bisa geser ke kanan, ke kiri ya, ke bawah. Yang penting kanvasnya itu kita kosong untuk membuat animasi yang baru. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga animasi yang ada dapatkan penjelasan ini menjadikan Bapak Ibu semuanya mengerti atau paham terhadap fitur-fitur yang ada dalam video script Sparkle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.